Selamat datang di kanal YouTube SMRC TV. Kali ini kita akan kembali melakukan rilis survei SMRC, dan yang akan kita bahas pada rilis survei kali ini adalah tentang opini publik mengenai kondisi ekonomi nasional dan global, dan ini akan dibahas secara langsung oleh Direktur Riset SMRC, Denny Irvani. Oke, selamat datang Mas Denny. Halo, Mas Aidiman. Iya, Mas Denny, kita akan membahas tentang opini publik mengenai kondisi ekonomi nasional dan global. Kita tahu bahwa tahun lalu ekonomi global sudah kelihatan mulai pulih dari krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Tapi tahun ini kembali mengalami koreksi. Ada sejumlah persoalan yang disebut menjadi penyebab di sana. Ada perang Rusia melawan Ukraina, ada inflasi yang tiba-tiba menguat, dan sejumlah negara mengalami resesi. Salah satunya Amerika Serikat dalam 2 kuartal berturut-turut itu pertumbuhan ekonomi Amerika negatif. Kuartal pertama 1,6, minus 1,6, dan kemudian yang kuartal kedua 0,9. Yang menarik adalah bahwa Indonesia sedikit lebih baik daripada sejumlah negara maju ya. Pertumbuhan ekonomi kita dalam 2 kuartal berturut-turut ini, bahkan 3 kuartal berturut-turut itu positif. Jadi kita melanjutkan penguatan ekonomi sejak 2021. Nah, kita akan membahas itu, Mas Denny, bagaimana dinamika dan perubahan ekonomi global, ekonomi makro ini dipersepsi oleh publik. Bagaimana publik kita sendiri merasakan kondisi ekonomi mereka, dan bagaimana publik melihat kondisi ekonomi nasional, persepsi mereka tentang keadaan ekonomi, kemudian proyeksi mereka tentang keadaan ekonomi, dan juga tanggapan mereka tentang berbagai persoalan real yang secara nyata dihadapi oleh publik kita. Tapi sebelum Mas Denny membahas itu lebih jauh, saya ingin ingatkan kepada penonton bahwa acara kita di kanal YouTube SMRC ini semakin banyak mendapatkan atensi publik, dan banyak yang berterima kasih, kata mereka bahwa acara-acara kita ini penting. Karena itu saya ingin kepada para penonton untuk melakukan subscribe dan share program-program yang ada di kanal YouTube SMRC ini, agar semakin banyak masyarakat yang bisa mendapatkan informasi dan akses pada acara-acara kita ini. Juga tinggalkan komen dan like agar terjadi diskusi yang sehat di forum kita ini. Silakan Mas Rid. Ya, mengamati konsumsi dan daya beli masyarakat terhadap harga-harga BBM, gas, juga pangan, itu saya kira sangat penting ya. Kalau kita lihat sekarang kondisi ekonomi dinilai positif, seperti apa warga menilai harga-harga BBM dan gas dan pangan sekarang? Nah, kita mencoba bertanya kepada masyarakat berapa banyak warga yang menggunakan bahan bakar, berbagai bahan bakar. Yang pertama di sini kita lihat ada mayoritas ya, hampir semua 86% warga menyatakan menggunakan gas untuk kebutuhan sehari-hari. Ini komoditas atau bahan bakar yang sangat banyak digunakan oleh hampir semua masyarakat. Dan kemudian di antara yang menggunakan, kita tanyakan bagaimana kondisi harganya sekarang. Ada 58% yang mengatakan harga gas sekarang semakin mahal, yang mengatakan tidak banyak perubahan dan 40%, dan semakin murah ada 1%, dan 1% tidak menjawab. Kenaikan mungkin harus kita dalami lagi. Yang lebih esensial adalah kalau naik, apakah itu masih terjangkau, masih bisa dibeli, atau sudah berat, atau bahkan sudah tidak bisa membelinya lagi. Nah, ini unsur kualitatif ini kita coba dalami. Di antara yang tadi mengatakan semakin mahal, ternyata mayoritas mengatakan 69% masih bisa membeli sekarang ini dengan harga sekarang ini. Ada 31% yang mengatakan sudah berat, dan hampir atau tidak ada yang mengatakan sudah tidak bisa membelinya lagi. Jadi kalaupun ada kenaikan, tentu harga-harga mengalami kenaikan, apalagi tidak ada baseline dibanding kapan, tapi kira-kira secara psikologis orang memang melihat juga gitu, menilai kenaikan harga itu pada harga gas ya. Tapi pada
pada intinya kalaupun naik sekarang ini masih bisa dibeli. Selanjutnya selain gas, kita juga bertanya bahan bakar yang lain. Nah, yang kedua paling banyak digunakan setelah gas adalah Pertalite. 77% masyarakat menyatakan menggunakan Pertalite ya, untuk kebutuhan sehari-hari. Dari yang menggunakan, 61% mengatakan harganya semakin mahal, tapi dari yang mengatakan semakin mahal juga konsisten, mayoritas 72% menyatakan masih bisa membelinya. Jadi sekarang ini kondisinya semacam seperti ini gitu ya, harga Pertalite. Lalu harga Pertamax ya, Pertamax kita tanyakan berapa banyak yang menggunakan, ternyata ada 29%. Lebih sedikit dibanding yang menggunakan Pertalite tadi 77% ya. Dan hampir semua dari pengguna Pertamax 90% menyatakan harganya semakin mahal, dan ada 56% yang mengatakan masih bisa membelinya, tapi tidak sedikit juga yang 42% yang mengatakan sudah berat membelinya. Jadi ini agak rentan gitu ya untuk pengguna Pertamax. Kalau kita analis lebih lanjut, ya bisa jadi yang sudah berat ini kalau dia switch sampai tidak bisa membelinya, ada 2% di situ, ya mungkin dia akan turun pindah ke Pertalite gitu ya, kalau sudah tidak bisa membelinya lagi gitu ya. Jadi sejauh ini masih lebih banyak yang mengatakan masih bisa membelinya gitu ya. Dan selanjutnya harga minyak tanah, minyak tanah penggunanya tidak sebanyak Pertalite ya, dan Pertamax hanya 9% pengguna minyak tanah. Nah, masih ada walaupun sangat sedikit. Kita tanyakan 50% diantaranya mengatakan harga minyak tanah semakin mahal, tetapi juga 66% dari yang mengatakan semakin mahal mengatakan harganya masih terjangkau atau masih bisa dibeli. Solar penggunanya hanya 7%, lebih sedikit lagi ya, dibanding minyak tanah tadi. 55% dari pengguna solar juga konsisten dengan yang lain mengatakan harganya semakin mahal, tetapi di antara yang semakin mahal juga menyatakan solar masih bisa dibeli gitu ya. Ya, ada 29% yang mengatakan sudah berat, tapi tidak sebanyak yang mengatakan masih terjangkau. Sekarang Pertamax Turbo ini sedikit sekali penggunanya, di masyarakat hanya ada 2% saja. Di antara 2% ini coba kita tanyakan bagaimana harganya ya, 83% tinggi sekali yang mengatakan harga semakin mahal, dan ada 53% dari yang mengatakan semakin mahal yang menyatakan masih bisa membelinya. Tidak sedikit dari mereka yang mengatakan semakin mahal, ada 15% itu yang mengatakan sudah tidak bisa membelinya harga yang sekarang. Ini juga jadi, potensi pindah potensi akan turun ke Pertamax ya, dari Pertamax Turbo gitu ya. Itu kan hal yang kemungkinan kita prediksi terjadi gitu ya. Jadi intinya bahan bakar ini pada umumnya warga melihat harganya semakin mahal, tetapi dari yang mereka yang menyatakan semakin mahal ini kebanyakan masih sanggup membeli untuk kondisi saat ini. Untuk kondisi saat ini. Walaupun ada beberapa tadi yang cukup besar ya, seperti Pertamax Turbo dan Pertamax yang menyatakan sudah berat membelinya sedikit lebih banyak. Karena kita juga melihat ada kenaikan harga ya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk harga Pertamax dari berapa 9 ribuan sekarang sampai 12 ribuan, dan Pertamax Turbo juga. Tapi kalau Pertalite kan memang tidak ada kenaikan, sehingga kita juga melihat hasil yang berbeda ya, di mana kenaikan yang terjadi pada Pertamax misalnya dampaknya sudah mulai terasa gitu, pada masyarakat. Oke, Mas Denny, salah satu persoalan yang saya kira yang sedang banyak dibicarakan oleh publik kita adalah tentang subsidi BBM. Presiden Jokowi sendiri di dalam pidatonya beberapa waktu lalu menyatakan subsidi BBM saat ini sekitar 500 triliun per tahun ya, dan itu bisa naik. Dan sekarang ini kita ada banyak pembicaraan tentang itu karena harga minyak dunia naik. Nah, persepsi publik mengenai subsidi BBM ini bagaimana? Ya, ini tema yang sangat penting ya dalam ekonomi kita. Kita tahu bahwa BBM di dalam negeri harganya
lebih rendah dibanding pasar dunia karena disubsidi. Karena itu kita juga menanyakan hal ini kepada masyarakat, seberapa aware mereka dengan hal ini. Bahkan yang lebih dasar lagi, kita bertanya apakah masyarakat tahu bahwa bahan bakar minyak ya, yang kita konsumsi sekarang ini sebetulnya mayoritas diimpor dari luar negeri dengan harga pasar dunia. Jadi ternyata hanya 29% masyarakat yang tahu kondisi semacam ini. Mungkin 71%-nya itu menyangka produksi sendiri gitu ya. Ternyata atau dibeli, walaupun dibeli mungkin harganya tidak lebih mahal, tapi ternyata cuma sedikit. Padahal kenyataannya kita mengimpor lebih banyak, mayoritas BBM itu diimpor dari luar negeri dengan harga pasar dunia. Inilah kondisi pengetahuan masyarakat kita tentang hal ini. Selanjutnya tadi tentang subsidi BBM-nya. Sebetulnya seberapa banyak masyarakat yang tahu bahwa harga BBM yang dikonsumsi ini lebih rendah, lebih murah dari pasar dunia, dan karena ada subsidi dari pemerintah. Ternyata yang tahu itu hanya 32%. Lebih banyak warga yang tidak tahu kalau harga yang dibeli sekarang itu sebetulnya ditombok atau dibantu lah, didiskon gitu ya karena pemerintah memberikan subsidi. Nah, ini saya kira juga tantangan ya bagi pemerintah, karena kalau kaitannya nanti dengan kebijakan untuk yang terkait dengan BBM, apakah itu kenaikan harga, pada level ini masyarakat sebetulnya belum terlalu banyak yang menyadari subsidi BBM ini. Nah, selanjutnya kita lebih dalam lagi bertanya di antara mereka yang tahu bahwa BBM ini disubsidi. Nah, kita lebih dalam lagi bertanya, apakah menurut masyarakat adil atau tidak dengan BBM yang bersubsidi ini, setiap orang itu membeli dengan harga yang sama, gitu ya, membeli dengan harga yang sama, yang harganya sekarang lebih rendah dari harga sebenarnya di pasar dunia. Nah, ini menarik ya, ada 61% mayoritas menyatakan penyamaan harga tersebut adalah sesuatu yang tidak adil. Penyamaan harga bagi orang yang mampu dan yang kurang mampu diberikan harga yang sama, membeli BBM bersubsidi itu adalah sesuatu yang tidak adil. Gitu. Kemudian konsisten ya dengan itu kita bertanya kepada masyarakat di antara yang tahu BBM bersubsidi, setuju atau tidak jika seandainya harga BBM itu sesuai dengan harga sebenarnya di pasar, tapi yang mampu, yang tidak mampu maksud saya, tidak mau membeli itu dibantu oleh pemerintah agar mampu membeli, agar punya daya beli terhadap BBM. Yang kita tahu harga BBM di dunia lebih tinggi dibanding sekarang, artinya harganya dilepas menjadi lebih tinggi gitu ya. Sementara yang mampu ya silakan membeli. Nah, ini konsisten tadi dengan soal keadilan, mayoritas 73% menyatakan setuju jika kalaupun oke, harga BBM disesuaikan, tapi jadi ada tapinya. Kalau dinaikkan saja, saya kira ini hasilnya lain gitu ya. Dinaikkan saja mungkin bisa jadi lebih banyak yang tidak setuju. Tapi kalau di sini kita memberikan konteks yang tidak mampu dibantu oleh pemerintah. Nah, konteksnya naik dan ada bantuan. Dalam konteks ini mayoritas setuju dengan hal tersebut gitu ya. Oke, artinya bahwa dari yang tahu bahwa BBM ini disubsidi pakai dana publik, merasa bahwa itu tidak adil dengan kondisi sekarang. Betul. Siapa saja bisa membeli barang yang disubsidi oleh pemerintah itu, dan mereka setuju kalau harganya mengikuti harga pasar saja. Betul. Yang tidak bisa membeli ya dibantu.
Iya persis. Jadi memang kita analisisnya berjenjang ya. Kita menanyakan sesuatu yang kita nilai valid ditanyakan kepada yang tahu. Kepada yang tidak tahu BBM itu subsidi kita tidak tanyakan lagi apakah adil atau tidak gitu harganya. Yang mereka tahu juga tidak. Nah yang jadi tantangan adalah baru sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang BBM itu tadi bersubsidi. Hanya 1/3, 32%. Kalau yang nggak tahu, ketika ada kenaikan harga, ya mungkin responnya akan lain. Dipikir, wah ini sesuatu yang tidak bisa diterima gitu ya. Tapi bagi mereka yang mengikuti BBM ini disubsidi oleh pemerintah, artinya ada beban pemerintah kalau ada kebijakan semacam ini melepas harga yang lebih sesuai dengan harga pasar, tapi kemudian dikasih bantuan, ini responnya sebenarnya positif. Tetapi sayangnya tidak menggambarkan seluruh populasi karena yang tahu cuma sedikit gitu ya. Tantangan bagi pemerintah sekarang adalah sosialisasi. Persis. Itu disubsidi begitu. Iya, karena baru sedikit sekali yang tahu tentang hal semacam ini. Ya, saya kira demikian para penonton sekalian. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kita akan kembali pada acara rilis survei SMRC selanjutnya. Terima kasih.